Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37, Emosi Berlebihan. Tapi tidak ada yang peduli akan hal itu. Mereka semua tahu bahwa tidak ada yang sanggup melawan sang pemilik besar itu. Lorenzo, seperti raja yang menguasai San Francisco secara mutlak. Melawan Lorenzo sama saja kehilangan nyawa tanpa jejak. Tahu kalau tidak ada yang bisa melawan, semua anggota Red Dog menjatuhkan semua senjata mereka. Menyerah adalah pilihan terbaik agar tetap hidup. Semua mata membelalak ketika letusan terdengar. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Seru wali kota yang telah menarik pelatuk dari senjata salah satu anggota Red Dog yang dijatuhkan. Dengan cepat Dante berlari dan menendang sang wali kota, menjatuhkan nya dan memiting tangan itu ke belakang. Berteriak kepada polisi agar segera memborgol pria gila itu. Namun yang membuat semua orang menahan napas adalah tembakan itu diarahkan kepada Rion. Dan kini darah mengalir dari pria itu, membuat sang pemimpin Lorenzo limbung dan berlutut dengan kedua lututnya. Saat rasa sakit mulai menyelimuti pria itu, di jalan Cabrillo Hawi Tol 1, pukul 3.17, Rion Lorenzo tertembak. Media massa dipenuhi oleh dua berita yang menggemparkan San Francisco hari ini, yaitu penangkapan sang wali kota yang memiliki kasus di luar nalar, dan penembakan yang terjadi pada pimpinan Lorenzo, Rion Lorenzo. Masyarakat semakin murka kepada sang wali kota atau tepatnya mantan wali kota. Karena berani menembak orang paling tersohor di San Francisco. Bukan hanya karena tersohor, tapi juga Lorenzo telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk para masyarakat San Francisco dan wilayah sekitar. Begitu mantan wali kota itu mendatanginya kantor polisi untuk diadili, masyarakat langsung melontarkan banyak cacian hingga melemparkan benda-benda seperti telur busuk. Tak hanya itu, banyak tangis dari beberapa orang tua yang anaknya menjadi korban kejahatan sang wali kota. Setelah banyaknya korban teridentifikasi, yang nyatanya tidak hanya anak yatim piatu atau tunawisma menjadi korban penjualan orang oleh sang mantan wali kota itu, melainkan juga mereka yang masih memiliki orang tua. Ada yang sengaja diculik, hingga yang diimingi pekerjaan ketika mereka mencari kerja untuk keluarga. Sungguh apa yang dilakukan oleh mantan wali kota ini, bahkan hukuman mati pun terlalu mudah untuknya. Di sisi lain, gadis berambut coklat dengan air muka panik berlari sepanjang koridor rumah sakit, dengan bocah 5 tahun dalam gendongannya. Ia tidak memedulikan peringatan beberapa suster yang mengatakan untuk tidak berlari di dalam area rumah sakit, atau panggilan wanita pirang di belakangnya agar sang gadis pelan-pelan. Begitu sang gadis sampai di depan pintu ruangan yang menjadi tujuannya, tangan sang gadis gemetar ketika hendak membuka pintu. Takut akan apa yang menunggunya di dalam sana. Takut kalau ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin sama sekali ia lihat. Hal ini membangkitkan kenangan buruknya dulu ketika ia kehilangan ibu dan adiknya karena kecelakaan. Ketika membuka pintu ruangan, ia dulu harus dihadapkan dengan kematian 2 orang yang dicintainya. Lily, kenapa menangis?
Lukas bertanya ketika ia mendapati gadis yang sedang menggendongnya itu meneteskan air mata dengan wajah takut. Lily menatap Lukas, ia berusaha tersenyum agar tidak membuat bocah itu risau. Namun gagal, ia hanya memeluk erat Lukas, berusaha untuk bersikap tenang. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka pintu ruangan. Love. Satu kata yang barusan terdengar itu seolah membuat semua ketakutan yang menyelimuti sang gadis menguap pergi. Kaki gadis itu seolah kehilangan kekuatannya. Ia jatuh terduduk di lantai karena efek rasa lega yang mendera sejak 1 jam lalu. Love, kau baik-baik saja? Buru-buru Rion beranjak dari ranjangnya dan berlari ke arah Lily. Ia berlutut di depan sang gadis, menangkup wajah Lily untuk mencari tahu apakah ada yang sakit atau terluka pada kekasihnya itu. Lily, kenapa? Lily sakit? Tanya Lukas penuh cemas yang masih dalam gendongan Lily. Aku baik-baik saja, sayang. Jawab Lily terlebih dahulu kepada Lukas, meyakinkan kalau Lily baik-baik saja. Aku hanya tersandung, dustanya. Lukas, apa kau mau membelikan Lily makanan bersama Dante sebentar? Lily sepertinya lapar. Tanya Rion kepada sang anak, mencari alasan agar ia bisa bicara empat mata dengan sang kekasih. Lukas mengangguk. Lukas akan belikan makanan untuk Lily yang banyak. Anak pintar, puji Rion, mengelus kepala Lukas kemudian melihat ke arah Dante yang sejak tadi berdiri dengan tablet di tangan. Mengerti apa yang diinginkan oleh Rion, Dante mengambil Lukas dari Lily dan menggendongnya. Mereka berdua segera pergi meninggalkan ruangan. Diiringi dengan keributan kecil seperti biasa antara Lukas dengan Dante sepanjang koridor. Rion kembali menatap Lily, memegang tangan gadis itu untuk membantunya bangkit dari lantai. Ia berjalan menuju sofa yang ada di ruangan dan mendudukkan sang gadis di sana. Sudah lebih tenang? Tanya Rion, tahu apa yang terjadi pada sang gadis. Ia tahu kalau Lily akan khawatir jika mendengar kabar penembakan Rion. Tapi tidak menyangka kalau gadis itu akan sepanik ini. Lily mengangguk, masih berusaha mengontrol emosi berlebihan yang menderanya tadi. Kau menangis sebanyak apa, sayang? Lihat matamu sampai bengkak seperti ini. Aku baik-baik saja, hanya luka tembak di lenganku, tidak membahayakan nyawaku. Kau bisa tenang sekarang. Kata Rion mengelus wajah sang gadis, merasa dadanya dicengkeram kuat. Ketika melihat bagaimana kacaunya paras cantik sang kekasih, aku pikir aku akan kehilanganmu. Mendengar kabar kau tertembak pikiranku sudah tidak bisa berpikir waras. Lily berkata jujur, ia bahkan bisa mengingat bagaimana ia tubuhnya gemetar karena panik tadi. Rion menarik sang gadis dalam pelukannya, meleburkan dirinya dengan sang gadis. Ia mengusap pelan punggung gadis itu, menciumi pucuk kepala Lily dengan gerakan yang menenangkan. Entah Rion harus sedih atau senang melihat Lily panik. Sedih karena Rion membuat sang gadis menangis, dan senang karena ia tahu betapa sayangnya Lily terhadap Rion. Hal yang tidak pernah ia dapatkan dari lawan jenis sebelumnya. Lily melihat lengan kiri Rion yang dibalut perban, menyentuhnya takut-takut. Apakah sakit? Tanya Lily yang merasa bodoh atas pertanyaannya sendiri.
Tidak terlalu, pelurunya tidak dalam, dan dokter sudah memberikan anestesi tadi. Aku bahkan bisa menggerakkan tanganku seperti biasa. Jawab Rion santai, masih terus mengelus kepala sang gadis. Mana boleh kau menggerakkan tanganmu semaunya. Kau baru saja tertembak dan operasi. Protes Lily mengerutkan dahinya. Senyum lebar terulas di wajah Rion, selalu senang setiap kali melihat sang kekasih dengan raut seperti ini. Bukannya mendengarkan ucapan Lily, pria itu justru melahap bibir sang gadis. Sesaat Lily terkejut dengan kelakuan tiba-tiba Rion, namun perlahan ia menikmati ciuman dari Rion. Kali ini pria itu menciumnya lebih lembut, seolah ingin menikmati setiap detiknya dengan sang gadis. Rion mengangkat tubuh gadis itu ke pangkuannya, terus menikmati bibir ranum itu. Tangan Rion pun turut bermain, menyusup ke dalam pakaian sang gadis. Mengelus punggung Lily yang dapat Rion rasakan langsung kulit mulus itu di setiap jari-jari dan telapak tangannya. Ia semakin menarik Lily ke tubuhnya, seolah pria itu semakin dan semakin kecanduan akan diri Lily. Lily memukul pelan dada Rion, memberi tanda agar berhenti dalam aksi ciuman itu. Karena Lily mulai kekurangan oksigen untuk paru-parunya. Kau semakin lebih baik. Bagaimana perasaanmu? Apa masih ada rasa takut ketika aku menyentuhmu? Tanya Rion menatap lekat gadis itu, mencari tanda-tanda trauma sang gadis yang biasa terlihat. Lily menggeleng. Aku baik-baik saja. Sepertinya sudah sangat terbiasa denganmu. Benarkah? Rion masih mengelus punggung Lily dari balik baju gadis itu. Jadi aku bisa melakukan lebih dari ini sekarang? Bagaimana kalau kita mulai malam yang panas, love? Candanya, spontan Lily memukul keras dada Rion, karena sembarangan bicara terutama saat keadaan Rion seperti sekarang. Au, love, aku pasien ingat. Kau memakai kekerasan itu tidak baik, kata Rion dalam sela-sela tawanya ketika Lily terus memukuli Rion akibat ucapannya. Senang karena ia berhasil membuat wajah Lily merah padam. Mana ada pasien otakmu semesum dirimu? Protes Lily, memang salah kalau aku mesum pada perempuan yang kucintai? Percayalah love, kau tidak tahu kalau setiap hari aku selalu mendambakan kau menjadi milikku seutuhnya. Begitu ingin aku mendengar kau menyebut namaku dalam desahanmu itu. Aku pria paling sabar kau tahu. Kata Rion gamblang. Dan lagi, wajah gadis itu semakin memerah. Obrolan seperti ini masih tidak biasa untuknya. It's okay, love. Aku hanya bercanda. Aku akan menunggu waktu terbaik untuk menjadikanmu milikku seutuhnya. Waktu di mana kau sendiri juga tidak akan menolak, kata Rion, menciumi setiap inci wajah Lily dengan penuh afeksi. Bagaimana ia bisa tidak mencintai dan menginginkan gadis yang begitu takut kehilangannya ini? Ia tidak akan memaksa apapun yang gadis itu tidak inginkan. Itulah janjinya dan Rion tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Aku mencintaimu, ucap Lily seraya mengelusi wajah Rion. Senyum pria itu mereka indah mendengar kalimat yang paling ia sukai dari sang gadis. Aku juga sangat mencintaimu, dan akan selalu mencintaimu, love. Jawab Rion. Mereka terus dalam obrolan kecil di mana keduanya mencurahkan perasaan. Dan juga obrolan tentang yang terjadi sampai Rion tertembak karena Lily tidak memiliki akses untuk melihat kejadian.
Hingga obrolan itu terhenti saat 3 bocah masuk ke dalam ruangan. Mereka melongo saat melihat Lily dalam pangkuan Rion. Dan bukannya melepaskan Lily, Rion justru memeluk Lily dan pamer kepada ketiga bocah itu kalau Lily milik Rion. Dan keributan pun terjadi antara 3 bocah dan Rion yang saling memerebutkan Lily. Sampai wajah gadis itu kembali merah padam saat Bianca dan Dante masuk ke ruangan. Mereka terdiam ketika melihat kegaduhan yang terjadi. Sedangkan Rion tetap memilih untuk tidak melepaskan Lily dari pangkuannya. Setelah 3 hari Rion berada di rumah sakit, akhirnya ia meminta untuk pulang, terlebih ia sudah jauh lebih baik. Pria itu tidak ingin melihat anggota keluarganya selalu berjaga dan banyak melewatkan istirahat yang cukup. Terlebih lagi Lily yang tampaknya tidak nyaman dengan rumah sakit. Walau gadis itu menutupinya, tapi Rion seperti biasa tahu kalau gadis itu tidak suka dengan rumah sakit. Kemungkinan ada kenangan buruk yang tidak ingin ia ingat mengenai rumah sakit hingga membuatnya tidak tenang. "Dad, apakah kau tidak kerja?" tanya Lukas, duduk di samping sang ayah yang duduk santai di sofa ruang tengah seraya menonton acara televisi. "Tidak, ayah akan ada di rumah saja dan tidak pergi kerja," jawab Rion, mengelus kepala Lukas dengan lembut. "Sungguh tidak kerja? Apa masih sakit?" tanya Lukas lagi. "Ayah sudah sembuh." Ayah ingin bersama dengan Lukas. Bukankah sudah lama ayah tidak libur kerja dan menemani Lukas? Jawab Rion kembali, sadar kalau ia memang jarang menghabiskan waktu dengan anaknya ini. Bukannya tidak mau, tapi pekerjaan Rion sebagai pemimpin semua perusahaan Lorenzo membuat ia mau tak mau harus merelakan waktunya untuk bermain dengan Lukas. Tapi Lily bilang ayah masih sakit. Kata Lukas, menatap sang ayah seolah tidak percaya ketika Rion mengatakan kalau ia telah sembuh. Bahkan Lily membuat Lukas untuk mengawasi Rion. Mungkin karena Rion yang bersikeras keluar dari rumah sakit. Padahal dokter bilang untuk berada di sana selama 2 hari lagi. Gadis itu benar-benar tahu bagaimana membuat Rion mati kutu. "Lukas, ayah ingin bertanya sesuatu padamu tentang Lily. Kau mau menjawabnya?" tanya Rion, terdengar santai tapi ada kilat serius di netra biru itu. Lukas mengangguk. "Apa kau menyayangi Lily?" tanya Rion, walau itu pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. "Tentu saja," jawab Lukas langsung. Tentu bocah itu akan menjawab seperti itu. "Lukas, apakah kau menginginkan sosok seorang ibu, seperti Bianca yang menjadi ibu Arthur dan Arabella?" tanya Rion lagi, mencoba melihat ekspresi Lukas sebagai respon atas pertanyaan Rion barusan. Mengingat hal ini tabu untuk dibicarakan selama ini kepada Lukas. Takut kalau bocah itu akan merindukan sosok ibu yang tidak pernah ia lihat dan tahu. Rion takut menyakiti hati kecil bocah itu. Dan benar saja, air muka Lukas berubah drastis. Bocah itu menjadi muram dan terlihat sedih. Bahkan tidak lagi menatap wajah sang ayah dan hanya menunduk. Melihat hal itu, Rion segera menarik Lukas ke pangkuannya. "Ada apa? Kenapa kau jadi sedih seperti ini?" tanya Rion. Kenapa Lukas tidak punya ibu seperti Arthur dan Arabella? Apa karena Lukas nakal?
Auntie bilang dulu Lukas punya ibu, tapi ibu Lukas pergi karena dia jahat. Kata Lukas dengan raut wajah sudah seperti ingin menangis. Lukas, dengarkan ayah. Lukas nanti akan mengerti saat Lukas sudah dewasa apa yang terjadi dengan ibu kandung Lukas. Ibu kandung Lukas hanya perempuan biasa yang mencintai kebebasan dan tidak suka tinggal bersama kita. Makanya dia memilih pergi. Lukas tidak nakal, Lukas anak baik buat ayah. Tapi apa Lukas tahu kalau ada yang sangat sayang dengan Lukas melebihi ibu kandung Lukas sendiri? Dan dia tidak pernah pergi? Rion mencoba menghibur anak laki-lakinya, yang ternyata entah bagaimana menyimpan kerinduan akan sosok ibunya. Mungkin karena ia masih belum tahu seperti apa sosok ibu sesungguhnya bagi bocah itu. Siapa? Tanya Lukas penasaran. Biar ayah tanya kepada Lukas, sosok ibu itu seperti apa bagi Lukas? Rion ingin tahu gambaran bocah itu tentang sosok penting itu seperti apa dalam kepalanya. Yang seperti Auntie Bianca, selalu peluk Arthur dan Arabella. Selalu mengelus kepala mereka. Menyuapi dan menggendong. Menegur kalau mereka salah atau nakal. Selalu bersama setiap saat dan sayang setiap hari. Jawab Lukas dengan gelagat lugunya. Bersambung.